Teman-teman lintas Indonesia, saya punya mimpi jutaan ibu di Indonesia menangis menerima gaji pertama anak-anaknya. Karena itu, kelas belajar gratis ini kita adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman lintas Indonesia. Terima kasih sudah join di grup CV Kerenku sesi 22 dan sesi 23. Sengaja kasih gabung kayaknya di sesi 23 juga banyak teman-teman yang pengen cepat punya CV yang A+. Oke, sebelumnya Kak Siska akan memperkenalkan diri dulu. Kak Siska dari Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Mungkin teman-teman udah lihat profil Kak Siska yang Kak Siska kirim di grup CV Kerenku. Nah, sekarang mengalami kedatangan Mas Adi Nugroho. Mas Adi mungkin boleh kenalan dulu, Mas. Silakan, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Iya. Makasih Kak Siska atas waktunya ya. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho. Saya dari Perminyakan UPN dan Trisakti ya. Jadi cuma pengen sharing aja gimana membuat CV yang menarik perhatian ya, menarik perhatian user sama HRD. Jadi masih banyak mungkin yang belum tahu lah CV yang bisa menarik perhatian. Jadi kebanyakan kan masih satu lembar dan tidak dijabarkan secara detail. Padahal user itu suka sama yang detail. Mungkin nanti akan lebih jelas di slide ya, mungkin silakan Kak Siska. Iya. Oke. Nah, Kak Sis bakal ini ya cerita sedikit dulu awal mulanya kenapa kita kepikiran untuk membuat grup CV ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu, jadi Mas Adi Nugroho itu founder untuk grup Telegram. Jadi hanya Telegram sih sebenarnya, grup WA juga. Jadi beliau mendekati ratusan HRD, ngelihat postingan mereka. Nah, Mas Adi itu mendirikan grup lowongan pekerjaan, Loker Migas dan Lowongan Indonesia. Nah, di kedua grup ini itu ratusan informasi lowongan pekerjaan selalu kita share. Nah, masalah muncul ketika kita posting lowongan pekerjaan, kita butuh orang tepat. Kebanyakan orang-orang yang mengirimkan CV ke kita itu tidak memenuhi requirement yang kita inginkan. Dalam artian kita malu untuk merekomendasikannya. Nah, karena itu kita coba cari solusi. Ayo kita buka kelas belajar, kita buka tanggung sekalian, kita buka untuk lintas Indonesia. Nah, jadi belum join, nanti silakan join di grup Loker Migas dan Lowongan Indonesia. Nanti kasih sharekan linknya seperti apa. Nah, kita akan buat aturan main dulu ya. Jadi kalau teman-teman, ini udah pada lihat kasih saya? Udah pada lihat layar ya? Udah ya? Udah. Oke. Nah, ini Kak kirimkan linknya, jadi teman-teman silakan gabung di grup CV kita Telegram dan juga di grup ini. Ada apa itu? Oke. Nah, karena Kak Siska buatnya sekali dua, Kak Siska ini dulu ke ini. Nah, teman-teman bisa baca bahwa ada aturan main kenapa kalau misalnya teman-teman pengen CV-nya Kak Siska review, karena ya Kak Siska juga bekerja saat ini di salah satu perusahaan minyak yang ada di Riau, di Kota Duri. Kak Siska bekerja di Chevron sebagai lab spesialis. Jadi Kak Siska meluangkan waktu di waktu-waktu tertentu untuk mereview CV-nya teman-teman. Kak Siska agak keberatan kalau misalnya diteror tengah malam terus tiba-tiba ngubungin
nggak pakai basa-basi, langsung tolong dong dilihat CV-ku, aku mau masukin lamaran nih. Terus ada yang kemarin Kasiska nggak sempat lihat, dia ngobrol di grup jam 10 malam, setelah itu malah dia yang apa kayak merajuk atau apa gitu, jadi dia kayak marah-marah. Pas saya tanya ini ada apa, bilang saya nanya di grup dicuekin katanya. Kamu tuh WA jam berapa? Tolong ada aturan ketika mengirimkan WA di sebuah grup jangan jam 10 malam. Nah akhirnya dia keluar. Nah menurut Kasiska sih nggak masalah ya. Maksudnya Kasiska cuma hanya ingin mengajari orang-orang yang punya attitude dan kita sama-sama ayo introspeksi diri. Kita belajar bagaimana cara memiliki etika yang baik. Karena ketika dalam pengiriman CV, etika yang baik itu poin utama yang akan dilihat oleh manajer ataupun HRD. Nah, jadi case ini sempat Kasiska posting di LinkedIn, rata-rata sih manajer-manajer itu bilang kenapa kenapa diademin, harusnya itu langsung diblokir, di-kick, dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, jadi Kasih sudah kirimkan link grup kita ya, jadi Proses Happy akhirnya buat grup Telegram juga, silahkan join di grup CV Apes dan CV, grup interview. Mohon maaf Kasih mungkin belum aktif saat ini karena memang Kasih lagi ngejar buat video di YouTube-nya Proses Happy. Jadi teman-teman nanti yang kalau nggak sempat belajar malam ini bisa ngeliat di videonya. Nah, sekarang itu Kasiska udah upload tentang tanya jawab biasanya apa aja sih yang nanya ketika kelas CV, terus juga udah upload tentang cara interview, tips gitu saat menjawab interview. Lalu nanti malam ada kayak simulasi interview ya, gimana caranya mengatasi nervous. Itu kelasnya kemarin sore dan malam ini insya Allah kelas ini akan Kasih upload juga. Nah jadi teman-teman, kenapa kita seperti yang kita bilang akhirnya kita buat grup ini karena kita benar-benar pengen membantu jutaan job seeker untuk bisa mendapatkan pekerjaan pertamanya. Nah nantinya kita berharap ya semua job seeker adalah anak-anak yang soleh dan soleha dan memang ingat untuk memberikan rezekinya ke orang tuanya. Nah, itu salah satu mimpi yang ingin kita wujudkan dari mentor-mentor Proses Happy. Kita sebenarnya ada berlima, cuma kita bagi-bagi tugas. Ada Kasiska Mas Adi mungkin lebih ke CV, nanti ada Mas Bayu dan Mas Ishak dan juga Mas Azhari. Nah mereka nanti bantunya di interview dan simulasi interview face to face. Kita juga dibantu oleh salah satu pensiunan GM-nya Chevron, Pak Mas Bramantio. Itu beliau biasanya di kelas simulasi face to face dan Mbak Nike. Nah jadi teman-teman pastikan nanti setelah kelas ini teman-teman belajar membuat CV yang menarik dan percaya sama Kasiska setelah teman-teman mengikuti semua yang kita sarankan itu nggak akan butuh waktu lama untuk teman-teman dipanggil HRD untuk sesi interview. Nanti teman-teman bisa lihat di LinkedIn Kasiska atau di grup Telegram Kasiska akan kirimkan testimoni teman-teman yang seharian ini penuh mengirimkan berita bahagia bahwa mereka akhirnya keterima interview pertama kali, psikotes pertama kali, dan juga akhirnya keterima kerja. Dan kita berharap semua peserta kelas kita benar-benar bisa memahami semua materi kita dan akhirnya juga gampang mendapatkan pekerjaan. Oke, jadi yang pertama adalah kalau teman-teman ingin CV-nya Kasiska review. Nah, kalau teman-teman ingin CV-nya Kasiska review, Kasiska hanya mereview CV yang sudah teman-teman yang sudah ikut kelas materi CV. Nah, jadi pastikan teman-teman ikut kelasnya normalnya setiap Selasa. Jadi memang dalam 3 minggu belakangan karena status yang Kasiska buat LinkedIn banyak komentar, akhirnya dalam seminggu ini Kasiska bisa buat kelas ini 2-3 kali. Nah, silakan mendaftar buat kalau kalian mau pengen rekomendasikan teman-teman kalian, silakan daftar ke 0811 750 5072. Itu adminnya Kasiska yang megang. Tapi Kasiska minta tolong perkenalan karena Kasiska biasanya slow respon kalau orang yang tidak kenalan dulu. Nah, jadi asal sekolah atau kampus, tahun masuk sekolah atau kampus, nama lengkap, jurusan kuliah, kerja sekarang, kota dan provinsi asal. Nah, jadi Universitas Islam Riau 2003, Siska Puspasari, Teknik Perminyakan UIR, Lab Spesialis Duri Riau. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman memiliki foto WA yang profesional dan sopan. Ketika teman-teman minta direview sama CV-nya sama Kasiska tidak akan merespon jika fotonya alay, foto bergaya sombong, foto berdua pacar, foto kartun, foto artis, dan lain-lain. Jual wajah sendiri di profil WA. Mungkin ini buat introspeksi teman-teman, kenapa mungkin belakangan tidak dapat panggilan
interview bisa jadi profil WA teman-teman jadi masalahnya. Terus yang ketiga, seperti yang Mas Adi bilang, pastikan bahwa CV tidak selembar. Nah, jadi size font harus 12. Nah, nanti kita akan cerita banyak kenapa jangan CV tidak selembar. Lalu yang keempat, fokus ceritakan pendidikan terakhir. Jangan cantumkan riwayat pendidikan SD, SMP, SMU untuk yang sudah menyelesaikan S1. Oke, terus selanjutnya, nah, penjabaran experience atau magang, organisasi dan achievement itu harus dari tahun baru ke tahun terendah. Oke, terus jangan buat tinggi badan, jangan buat agama, tinggi dan berat badan, nama Instagram dan nama blog pribadi. Nah, terus ini juga teman-teman harus buat sesuai petunjuk format CV yang direkomendasikan, tulisannya harus rapi, harus dijustify seperti ini. Nah, jadi ini benar-benar ujung-ujungnya itu memang harus rata teman-teman buat. Nah, terus pastikan alamat, email, dan nomor HP di bagian bawah footer. Jika alamat domisili dan alamat permanen sama, cukup di salah satu. Lalu pastikan penamaan file jelas, contoh CV Siska Puspasari, lalu harus bersabar menunggu antrian, tapi teman-teman harus memang agresif ketika menghubungi Siska. Silakan tanyakan tiap hari, Kak, gimana CV-ku udah di review atau enggak gitu. Jadi chatnya nggak tenggelam. Kayak sekarang ada sekitar 200-an chat yang belum terbaca sama Kak Siska. Oke. Nah, jadi teman-teman seperti yang Mas Adi bilang ya, jadi yang harus teman-teman tahu di dalam sebuah CV itu harus ada ini. Nah, mungkin Kasis akan cerita sedikit ya. Jadi ketika ini adalah slide sebenarnya kita tujukan ketika kita diminta oleh HRD Abitek Orik untuk ikut presentasi untuk launching e-portal Abitek Orik. Nah, jadi kita kepikiran Mentor Browsing CV untuk membantu jutaan teman-teman di Indonesia untuk memiliki CV A+. Tadinya kita mau buat website sendiri, tapi ternyata ada perusahaan yang sedang membuat website yang sama dengan tujuan yang sama dan pastinya gratis. Minta advice kita berdua untuk membantu mereview apakah portal Abiteknya itu sudah bagus atau enggak. Nah, saat ini tim IT-nya sedang bekerja keras karena masih Kak Siska dan Mas Adi reject untuk format yang mereka kirimkan. Nah, insya Allah mereka berjanji di minggu ketiga semuanya sudah komplain. Nah, jadi silakan teman-teman nanti nggak perlu manual lagi membuat CV-nya, teman-teman bisa langsung input dan nanti bisa download. Nah, teman-teman bisa download dalam bentuk Word, bisa download dalam bentuk PDF, dan itu diperbolehkan nanti buat teman-teman ngapply ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, saat ini juga kita pihak manajemennya Abitek juga sedang melakukan lobby khusus dengan ratusan HRD yang ada di Indonesia lewat Rekrutmen Indonesia Bersatu. Kita kayaknya ada event HRD. Nah, itu nanti e-portal Abitek ini juga akan bisa diakses oleh HRD tertentu. Jadi kayak memang perusahaan yang benar-benar profesional ya, dan memang diakui kredibilitasnya. Nah, jadi nanti CV-nya teman-teman yang sudah diinputkan ke sana juga akan dilelang oleh HRD yang lain. Maka pastikan penulisan CV-nya benar-benar diperhatikan, jangan asal membuat CV. Nah, kita akan jelaskan malam ini bagaimana caranya membuat teman-teman membuat CV yang benar-benar berkualitas, dan sekali HRD lihat beberapa detik itu langsung jatuh cinta dengan CV teman-teman. Nah, kasih contoh ya buat yang di ini contoh salah satu murid Kasiska. Ini CV-nya Mas Danang ya. Kayaknya oke, kita kesini ya, kasih bilang dulu ke ininya. Nah, jadi CV yang baik itu, ini gambarannya. Jadi ini penyempurnaan dari format CV-nya Mas Adi. Jadi ada personal info di lembar pertama, ada educational background, pendidikan teman-teman, dan pastikan ada final project-nya. Nah, terus ada di Abitek itu nanti ada dua pilihan, teman-teman bisa nulis career main role dan juga career summary. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan apa sih tujuan utama karirnya. Nah, terus summary karir ini kayak apa sih yang pengalaman yang teman-teman punya. Buat adik-adik yang masih SMK, yang lulusan SMK atau SMA, silahkan tuliskan tentang kegiatan magang atau juga kegiatan
organisasi, field trip, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang kita bisa ceritakan walaupun kita fresh graduate. Oke, nah jadi ya teman-teman, jadi sebenarnya ya membuat CV itu sebenarnya gampang sekali. Kenapa banyak alumni dari kelas Brosis Happy itu bisa cepat dapatkan pekerjaan? Yang pertama memang yang kita minta untuk ke teman-temannya adalah teman-teman harus confident sama diri sendiri. Jadi yang paling tahu tentang kita itu adalah diri kita sendiri. Makanya Kak Siska itu paling nggak suka kalau dengar ada Kak dibayar, saya bayar berapa untuk Kakak buatkan CV. Nah, kalau untuk soal bayaran, jujur aja teman-teman tidak akan sanggup membayar saya, karena saya di perusahaan saya juga udah digaji cukup lebih dari cukup. Nah, kita buka kelas ini tujuannya untuk membuat teman-teman benar-benar mandiri, teman-teman benar-benar percaya sama diri sendiri dan benar-benar bersemangat menuliskan siapa teman-teman. Nah, nantinya semangat yang teman-teman tulis di CV itu akan tertransfer ke HRD. Nah, jadi teman-teman harus pastikan bahwa coba renungkan lagi teman-teman itu sebenarnya karakternya seperti apa. Nah, seperti yang Mas Adi bilang, kenapa kita tidak mau CV dalam bentuk selembar? Karena banyak hal yang tidak bisa terjual oleh teman-teman. Kayak teman-teman akan memaksakan size-nya 8, terus teman-teman hanya cerita, oh ya saya pernah kuliah di sini, tidak jelaskan skripsinya seperti apa. Lalu juga teman-teman akan memaksakan hanya teman-teman mungkin akan banyak berpikir bahwa CV yang bagus itu adalah yang banyak warna. Itu salah sekali. Apalagi saat ini perusahaan sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Nah, salah satu efisiensi yang dilakukan adalah itu penghematan tinta printer. Jadi teman-teman bayangkan kalau teman-teman buat CV dalam bentuk solid, nah itunya nanti akan ketika di print itu akan full hitam, warnanya ngabisin tinta printer, ataupun nanti kalaupun warna mereka akan rugi sekali untuk tinta printer warna. Makanya kita di format Mas Adi Nugroho itu yang kita lebih pentingkan adalah isi CV-nya, bukan formatnya, bukan gayanya. Tapi jika teman-teman kepengen punya format sendiri silahkan, tapi pastikan tidak banyak gaya. Nah, ini yang dibuat Mas Adi Nugroho. Jadi teman-teman jelas ya poin-poinnya. Nah, jadi poin-poinnya seperti ini, kayak formatnya ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi benar-benar rapi tulisannya. Jadi ada personal info, educational background, summary, core kompetisi, professional experience, skill, terus juga ada achievement, organisasi, sertifikat, paper, personality, hobi, dan interest. Nah, pastikan alamat itu dalam bentuk footer. Nah, jadi teman-teman lihat aplikasi di Word, ini bisa dibuat. Nah, oke, teman-teman, beginilah sebenarnya gambaran yang kita harapkan ketika kita buka postingan lamaran pekerjaan, teman-teman harus membuat CV A+ seperti ini. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya, CV yang Kasiska approve untuk CV A+. Oke, jadi ini CV Mas Ade ya, saya kirimkan contohnya di grup, CV Mas Ade Hendra. Nah, beliau ini fresh graduate dari Teknik Kimia Undri. Nah, teman-teman silakan buka ya yang di grup CV-nya Mas Ade Hendra. Kelihatan ya rapi, walaupun di sini misalnya fotonya banyak. Jadi dia educational background-nya dinaikkan, terus summary-nya juga rapi, dijustify kanan kiri. Dia cerita tentang, dia tidak cerita bahwa dia fresh graduate, tidak menekankan fresh graduate-nya, tapi dia menceritakan pengalaman dia di summary ini. Jadi orang langsung kelihatan, oh anak ini seperti ini. Nah, jadi ada pengalaman dia, ada yang dia jelaskan. Terus di core kompetisi juga dia jelaskan tentang good communication dan presentasi skill. Nah, terus good teamwork. Nah, lalu ada professional experience. Nah, ini yang penting itu di dalam sebuah CV adalah kita menjabarkan diri kita dengan confident. Nah, ketika dia jadi waiter di Ceker Setan Bangdut, nah dia bisa membuat deskripsi yang bagus tentang dirinya. Kayak misalnya dia bilang bahwa job description-nya adalah dia melayani customer mulai dari persiapan makanan atau memasak,
pengemasan transaksi dan membuat daily financial report. Jadi buat teman-teman nih yang saat ini set job sendiri, itu baiknya kayak misalnya jadi driver online, jualan online, ataupun juga teman-teman kerja ini ya, teman-teman kerja di mana aja. Itu sebenarnya tidak masalah asal teman-teman itu melakukannya dengan pekerjaan yang halal ya pastinya. Nah, teman-teman harus bisa lihat apa sih sebenarnya yang teman-teman dapatkan ketika bekerja. Nah, terus ini juga ketika dia jadi asisten dosen, dia ceritakan bahwa dia job deskripsinya menjelaskan tentang general chemistry khususnya untuk chemical equilibrium. Jadi benar-benar bukan hanya sebutkan professional experience, tapi kita harus jabarkan apa aja experience-nya kita. Nah, ini juga di Pertamina waktu dia internship, dia ceritakan apa yang dia pelajari di sana dengan cukup gamblang. Dia tuliskan achievement-nya, trainingnya, skill, paper, personality, hobi, dan interest. Nah, jadi sebenarnya gampang sekali membuat CV. Ayo teman-teman coba belajar sendiri, nanti template-nya udah ada di grup, teman-teman bisa ubah. Yang penting isinya seperti yang Kak Siska bilang, di lembar pertama pastikan ada personal info, ada education background, career summary, core kompetisi, professional experience, itu wajib di lembar pertama. Nah, ini ada ini ya, CV dari salah satu teman di ini ya. Nah, ini oke. Nah, jadi teman-teman yang di grup 22 bisa lihat bahwa yang terpenting adalah ketika kita membuat CV, HRD terkesan dengan CV kita. Nah, bagaimana cara membuat HRD terkesan dengan kita? Itu yang Kak Siska bilang tadi, pastikan memang ada poin-poin yang teman-teman jual tentang kemampuan teman-teman. Mas Adi, ada yang ditambahkan nggak Mas Adi? Atau kita buka ke sesi tanya-jawab? Mungkin tanya jawab aja. Oke, silakan teman-teman bertanya. Ini Mas Muhammad, siapa namanya ini? Karena nggak kenalan nggak kelihatan ya. Muhammad Rian ada di grup sini nggak? Join nggak di dalam ini? Halo? Oke, ada yang bertanya teman-teman, silakan dibuka. Nah, mungkin teman-teman juga nanti bisa lihat ya, Kak Siska udah pernah buat di YouTube Kak Siska apa aja yang sering ditanya, kayak misalnya CV-nya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, hal-hal kayak gitu tuh ada di ini, udah ada di YouTube, teman-teman bisa lihat sendiri, bisa jelaskan. Ayo silakan teman-teman, ada yang confident untuk bertanya. Nah, ini kacau ini kalau teman-teman udah nggak confident buat bertanya. Selamat malam Kak Siska. Halo Mas Febrian Kusuma, dari mana Mas? Iya, perkenalkan saya Febrian Kusuma. Saya dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Konversi Energi, Kak. Oke. Iya, ingin bertanya Kak. Kan tadi kalau di body email itu kan ini ya Kak, sudah harus ditulis, harus diisi dengan isi yang sama dengan cover letter atau bisa disebut application letter ya kayak. Nah, itu saat mencantumkan dokumennya itu apakah juga harus dengan application letternya atau boleh ya tidak usah dilampirkan application letternya atau surat lamaran kerjanya gitu. Itu pertanyaan saya, Kak. Nah, oke, terima kasih Febrian. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kayak di Chevron setahu Kak Siska, jadi kayak ada perusahaan jasa yang menyediakan kandidat, ada yang
user atau manajer. Nah, biasanya perusahaan jasa ini kita akan kirim lamaran ke perusahaan jasanya, misalnya kayak Ori. Nah, itu kan kita buat kayak basa-basi ya di body email. Nah, sebenarnya body email sama cover letter sama. Nah, jadi teman-teman tinggal kopas aja sih, tujukan pertama buat HRD-nya, HRD di PT. Nah, yang keduanya memang kosongkan aja DR Bapak Ibu HRD. Nah, karena itu nanti yang kita buat itu akan di-forwardkan, akan diteruskan ke user. Nah, jadi dibuat dua-dua, body email iya, di cover letter iya. Nah, cuma yang tadi konsen Mas Adi Nugroho, pastikan bahwa yang kita kirimkan attachment-nya jangan semua attachment webinar kita masukkan ke dalam CV. Jadinya kayak teman-teman punya sertifikat yang bagus, malah sertifikatnya nggak kelihatan. Ya, makasih Kak jawabannya Kak. Sama-sama. Oke. Ada pertanyaan di grup kayaknya ya. Nah, di grup tadi ada Mas Muhammad Rian ya. Yang mana suaranya Mas Muhammad Rian? Halo? Halo Mas Muhammad Rian. Oke, nggak ada suaranya ya. Beliau ada ngirimin CV dan nggak enak kalau misalnya mengkritik CV-nya tapi orangnya nggak ada. Jadi nanti aja biar kasih ke iniin. Jadi kalau bisa jangan buat CV seperti ini karena terlalu crowded ya, terlalu kecil dan kasihan aja kayak mata HRD yang melihatnya. Oke, silakan ini ada pertanyaan menarik lagi. Dari Bambang Surya, izin bertanya Kak, apabila ada bagian yang tidak kita miliki seperti achievement itu gimana ya? Nah, teman-teman lihat di laptopnya, itu ada tombol delete kan, tinggal delete. Jangan dibuat susah. Gampang banget. Jadi terus, jika belum ada karir profesional, bagaimana menjelaskan untuk bagian karir summary, khususnya kasus fresh graduate Kak? Nah, ini bisa kamu ceritakan tentang kegiatan magang. Kegiatan magang, internship, dan lain-lain. Internship, field trip, dan lain-lain. Nah, ini bisa diceritakan di sini. Oke, terus ada lagi Mbak Sarah Diva. Ada yang mau ditanya? Silakan, Mas. Perkenalkan Kak, nama saya Iqbal Maulana dari Teknik dan Manajemen Lingkungan IPB. Saya izin bertanya, untuk CV kan biasanya itu dijelaskan tentang training serta sertifikat yang telah kita peroleh. Biasanya dari keinginan kita sendiri itu ingin menunjukkan proof atau buktinya sendiri sehingga melampirkan sertifikat-sertifikat yang kita peroleh. Nah, tadi saya tertarik dengan Pak Adi Nugroho menjelaskan bahwa sertifikat-sertifikat yang kita peroleh itu yang kita masukkan bisa membuat outlook dari HRD itu seperti error gitu. Jadi lebih baiknya itu gimana ya, Kak? Apa kita buat listnya atau sudah CV saja langsung tanpa mencantumkan sertifikat yang ada? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Iqbal Maulana. Jadi gini, kalau yang Kaska tangkap sebenarnya ya, kalau misalnya sertifikatnya itu memang sertifikat profesional, jadi kayak satu lembar A4 itu kamu bisa sebenarnya buat 4 atau 6 CV. 6 sertifikat. Jadi jangan satu lembar. Nah, itu yang bikin nanti full size-nya jadi gede. Nah, kalau menurut kamu penting ya, kalau enggak kamu misalnya bisa buat bahwa dituliskan di dalam CV-nya tapi tidak kamu lampirkan attachment-nya. Kalau kamu udah lolos administrasi, baru itu dibawa. Tapi biasanya kayak kerjaan, misalnya kamu punya sertifikat HSE enggak, itu mungkin harus ditampilkan. Nah, jadi tinggal dituliskan itu aja. Mas Adi ada tambahan nggak Mas Adi? Oh, ini ada pertanyaan di grup ya. Oh, maaf Kak, suaranya putus-putus. Oke. Cukup jelas ya? Oke, ada lagi yang bertanya? Jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Assalamualaikum, Kak Siska.
Waalaikumsalam Sani. Perkenalkan nama Kayaknya pertanyaan. Perkenalkan nama saya Sani Maulana Sulaiman. Saya dari Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kak, saya mau tanya kan kemarin sebelumnya tuh saya tuh dari jurusan Fisika Murni. Nah, kira-kira kalau misalkan di perusahaan perminyakan itu untuk lowongan Fisika Murni di posisi apa ya, Kak? Instrumen kayaknya. Iya, instrumen sih. Iya, Saya kelompok keahliannya ke instrumentasi sih, Kak. Kayaknya kemarin ada kan Kak posting kan tentang instrumen. Posisi instrumen spesifik. Nah, itu biasanya di bagian kayak central shop atau di PJMP-nya biasanya ada untuk fisika murni. Kamu nggak ikutan ya kemarin ya? Ya. Kamu ikutan ya? Kak. Ikutan kan? Ikutan Kak. Cuman nggak ada balasan sih Kak. Kebetulan mungkin karena terlalu jauh waktunya mungkin pas mengirim. Lokasinya jauh ya. Nah itu juga trik nih. Jadi mungkin di tempat Mas Adi itu udah dibuat kalau misalnya teman-teman nih pengen ngincar kerja di Duri. Nah pastikan teman-teman punya alamat Duri. Entah alamat teman yang lain gitu. Jadi kan maraton nanti juga interviewnya masih virtual kan, belum tentu datang juga. Nah baiknya punya dua alamat domisili dan alamat residennya di mana. Nah, itu ngakalin. Mas Adi di daerah mana? Ya. Di daerah mana? Di Bandung, Jawa Barat. Dekat sekali naik pesawat. Ya. Sama mau nanya lagi Kak, kalau misalkan di CV yang kita masukin sertifikat yang kurang relevan itu apakah bagus atau enggak? Kayak misalkan contohnya kayak saya pernah ikut seminar 4 pilar MPR. Tingkatnya nasional sih, cuman nggak relevan dengan itunya gitu. Kalau menurut kasus sih masukkan, tapi tidak sertifikat yang ditampilkan, tapi ditulis di sini bahwa kamu punya kegiatan diversity-nya ini. Kayak kasih CV-nya 4 lembar dulu kan, nah itu kasih buat kasih masukkan semua. Jadi kayak kasih pernah ngajar privat, kasih pernah ikut MLM Oriflame, terus kasih juga punya bisnis lain, itu kasih tulis. Oh, siap. Nah jadi terkadang sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah orang-orang yang bisa berkomunikasi intinya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya kegiatan diversity itu akan sangat menguntungkan sekali buat perusahaan. Jadi mereka tidak akan kalau ada event-event tertentu teman-teman mungkin bisa dilibatkan. Oh, kalau misalkan di dalam CV-nya tuh kita nyantumin si sertifikatnya itu maksimal berapa banyak gitu? Terserah sih kalau menurut kamu sertifikatnya oke, cantumkan aja. Cuma mungkin ukuran size-nya yang dari A4 itu mungkin cukup satu lembar itu bisa 2 atau 4 sertifikat. Jadi bisa agak banyak kamu letakkan. Nah, coba kamu tunggu dulu. Nanti kan kamu review CV nih, makasih sekarang nanti kasih akan lihat. Ini delete deh, ini nggak usah di delete. Kita akan lihat CV kamu. Siap. Oke, semangat ya. Siap. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan ya. Ini udah banyak pertanyaan di grup juga ada. Ada pertanyaan di Gmail dari Mbak Yustika Zahra Olivia. Dari Universitas Stikubang Semarang, jurusan perbankan dan keuangan. Kalau dapat sertifikat dari seminar atau webinar perlu dicantumkan di CV atau tidak ya, posisinya hanya sebagai peserta. Dituliskan aja di CV-nya, tapi sertifikatnya jangan. Biar dia nggak prodi, kecuali kalau misalnya perbankan itu misalnya kayak Bank Indonesia-nya yang ngadain gitu, memang yang bank besarnya, dan kamu mau melamar ke Bank Indonesia, misalnya yang ngadain Bank Mandiri, kamu mau melamar ke Bank Mandiri, nah mungkin itu cocok kalau kamu masukkan sertifikatnya. Jadi kita agak fleksibel melihat ketika mencantumkan sertifikat. Tapi kalau untuk ditulis, tuliskan kamu pernah ngikuti training ini, dan training ini. Oke ya Mbak Yustika ya. Terus dari Teni Rizky Kurniati.
Nah, ada pertanyaan dari Teni Rizky Kurniati dari Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau kita buat CV dalam bahasa Inggris untuk judul paper dan nama organisasi kampus sebaiknya dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya Kak. Nah, judul paper mungkin kalau papernya itu memang dibuatnya dalam bahasa Indonesia, tuliskan dalam bahasa Indonesia aja. Nah, organisasi kampus juga nggak apa-apa dibuat dalam bahasa Indonesia. Aku Lela mau nanya, ntar kita next. Nah, aku Laila mau tanya untuk apply via email, apakah lebih baik CV dan surat lamaran saja dulu atau langsung dengan ijazah dan lain-lain? Nah, itu pernah kasus dapat komplainan ya dari salah satu HRD, dia itu pengennya kalau menerima CV itu lengkap, jadi kayak ada cover letter, ada CV-nya, ada sertifikat dan ijazahnya gitu. Jadi dia bisa langsung tahu, oh ya ini anaknya ini gitu. Tapi seperti yang Mas Adi bilang, jangan pernah ngirimkan KTP atau KK, itu nggak perlu. Karena itu jadi bisa untuk apa ya, pemalsuan KTP KK yang kayak gitu. Terus ini Joko. Nah, ada pertanyaan dari Mas Joko Saprianto. Terkadang beberapa perusahaan meminta seseorang pelamar untuk meminta resume, bukan CV. Saya pernah menemukan kasus seperti ini dan saya lakukan tetap mengirimkan CV saya, namun hanya nama file yang saya bedakan. Pertanyaan saya, apakah resume dan CV itu berbeda? Berbeda. Jika iya, apa yang membedakan dari kedua file tersebut? Nah, sejujurnya Kaska nggak gitu terlalu membaca ya, tapi yang Kaska baca tersirat ketika Kaska googling, resume itu biasanya cuma 1 lembar dan itu memang intisarinya kita. Nah, mungkin kalau resume itu lebih kayak orang yang experience kali yang diminta ya. Nah, terus kalau ya CV yang menggambarkan tentang kitanya, mungkin kamu lebih detailnya bisa googling di Google. Nah, itu banyak sekali informasi perbedaan resume dan CV. Tapi karena memang di tempat Kasiska ya proyek-proyeknya biasanya masih minta CV bukan resume. Oke, terus ini ada pertanyaan selanjutnya dari Yeni Elistatiana dari Universitas Ahmad Dahlan Teknik Kimia. Saya sering melamar pekerjaan via email yang biasanya hanya diminta mengirimkan CV. Saya biasanya isi body email dengan cover letter. Itu bagaimana ya Kak? Bener kok. Karena kalau hanya mengirimkan CV tambah body email saja, saya rasa ada yang kurang. Isi body email dengan cover letter. Oke, jadi seperti Kaska bilang, jadi kamu perbaiki, jadi Mbak Yeni, jadi pastikan ada sertifikat sama ijazahnya, itu dilampirkan, dan pastikan memang CV-nya menarik sih. Kalau CV kita udah menarik, itu nggak akan butuh waktu lama HRD untuk jatuh cinta sama kita dan mengundang kita untuk interview. Nah, terus ada pertanyaan dari Mbak Rizka Elvailnilita dari mahasiswa Magister Kimia UGM. Oke, kayaknya ikut kemarin ya webinar Kasiska dan Mas Adi. Apakah kakak punya tips and trick pembuatan CV untuk fresh graduate biar bisa dilirik oleh perusahaan walaupun di syarat tercantum memiliki pengalaman minimal 2-3 tahun. Sedangkan fresh graduate belum memiliki pengalaman kerja tersebut. Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dan ini yang akan mau Kasiska edukasi buat teman-teman bahwa teman-teman harus percaya rezeki teman-teman itu sudah ada tiap orangnya. Jadi jangan khawatir dengan rezekinya teman-teman. Sebenarnya rezeki itu bukan tentang kamu pendidikannya hanya SMA atau pendidikannya hanya S1 atau pendidikannya S2. Rezeki itu bukan tentang pendidikan, tapi rezeki itu adalah tentang kebaikan kita. Nah, Kasis menceritakan sedikit beberapa kasus peserta kelas Kasiska yang baru-baru ini ya. Jadi Kasiska pernah posting di LinkedIn, Kasiska bilang bahwa mimpi terbesar saya adalah ingin membuat jutaan ibu menangis karena menerima gaji pertama anak-anaknya. Nah, status Kasiska itu di-share oleh Mas Muhammad Rafiul. Nah, di-share, dia kayaknya baru share berapa menit ya, ada manajer yang baca. Jadi dia buat di situ resolusi saya adalah saya ingin, inilah salah satu alasan saya kenapa saya ingin segera bekerja, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Nah, postingan dia itu dibaca oleh salah satu manajer. Malam itu juga jam 10 malam itu HRD-nya komen, kalau kamu benar-benar pengen kerja, kirim CV kamu ke saya. Nah, karena Kasiska lihat komenan manajernya, Kasiska kontak si Muhammadnya, kamu balas LinkedIn-mu sekarang ada manajer yang tertarik sama kamu.
Nah ternyata malam itu juga HRD-nya nanya, ini nggak interview, langsung nanya, kamu mau digaji berapa? Nah kamu kalau memang pengen kerja dan pengen bantu orang tua kamu besok datang ke Bogor. Nah terus si Muhammad bilang, karena dia nggak dapat gambaran sebelumnya ya, sebaiknya nyebut gaji berapa, dia bilang gajinya adalah 4 juta. Misalnya ya, misalnya dia bilang, oh ya saya maunya gajinya 4 juta. Nah, ternyata HRD-nya malah, mungkin karena tahu, mungkin standar perusahaannya nggak segitu, HRD-nya malah menaikkan gajinya. Udah kamu besok berangkat, saya gaji lebih tinggi daripada itu. Sebenarnya segampang itu rezeki. Jadi kalau teman-teman ngerasa saat ini rezekinya susah, nah ini saran yang bisa saya kasihkan, coba melakukan kebaikan yang nggak melulu kebaikan itu tentang uang. Jadi teman-teman bisa share informasi lowongan pekerjaan yang grup Mas Adi itu ke teman-teman yang lain, atau share informasi tentang Brosis Happy ini ke yang lain. Jadi orang lain akan, teman-teman memberikan jalan buat orang lain mendapatkan rezekinya. Nah, kita nggak akan tahu nanti siapa yang akan membukakan rezeki teman-teman. Nah, terus saya juga pernah punya junior, pintar, cantik, perfect, kalau menurut Kak Siska, dan nggak mungkin rasanya nggak dapat pekerjaan. Nah, tapi ternyata ketika dia curhat sama Kak Siska, Kak udah 2 tahun nih kerja nggak dapat, nggak ada gini. Terus Kak Siska bilang, sorry Kak Siska, to the point nanya, kamu sama orang tua gimana? Nah, akhirnya dia nangis, iya Kak sering berantem nih sama ibu, sama bapak nih, soalnya aku pengennya begini, orang tua pengennya begini. Nah, Kasih bilang sama dia, rezekimu tertahan karena kamu menyakiti hati mereka. Cobalah pulang, minta maaf, dan kamu akan buktikan sendiri apakah benar yang Kasih bilang atau enggak. Nah, dia cerita 4 hari kemudian, dia nangis-nangis, minta maaf sama ibunya, minta didoakan. Nggak lama, 2 hari kemudian, dia dapat panggilan 4 interview sekaligus. Nah, jadi teman-teman, Kasih termasuk anak yang agak idealis juga ya, misalnya kalau pengennya AA gitu, kadang ya orang tua pasti dulunya menangis karena Kasih dan itu memang efek sekali. Jadi ketika kita memuliakan orang tua, walaupun itu hanya terniat di hati kita, nah itu hidup kita akan lebih baik. Percaya sama Kasih, hidup kita akan lebih baik. Jadi teman-teman coba, karena kalau kita baik sama orang tua itu dibayarnya cash di dunia. Nah, doa orang tua itu langsung tembusnya ke langit. Nah, jadi pastikan teman-teman minta maaf sama orang tua, minta doakan yang baik-baik, mana tahu dulu kita memang bandel, dan orang tua akhirnya ridho dengan kita, rezeki kita akan lebih lancar. Nah, terus juga banyak kasus ya, teman-teman yang sering cerita sama Kak peserta-peserta, Kak udah masukin puluhan lamaran, ratusan lamaran, nggak dipanggil-panggil. Nah, mungkin teman-teman yang 61 orang ini juga kayak gitu ya, yang di Gmail sekarang. Nah, dan juga mungkin teman-teman di grup CP Keren 22 dan 23. Jadi sebenarnya rezeki itu adalah rezeki itu kayak jawaban dari doa-doa yang kita nggak tahu doa siapa yang akan memudahkan rezeki kita. Kayak misalnya nih, Kak Siska ngerasa sejak buka kelas ini, rezeki Kak Siska malah makin bagus. Nah, tiba-tiba Kak Siska, project Kak Siska di-approve ke 4-4-nya, di waktu bersamaan, dipresentasiin, dan lolos ke 4-4-nya. Waktu itu cuma berapa hari ya, dan Kak Siska terkejut, ternyata aku bisa ya ngerjain 4 sekaligus project ini gitu. Nah, Kak Siska nggak tahu doa dari siapa yang memudahkan semua urusan kerjaan di kantor Kak Siska. Nah, oke, jadi buat teman-teman, coba buktikan sendiri ya. Nanti Kak Siska kirimkan, ada banyak sekali yang chat, Kak Siska udah nggak ingat lagi yang mana chat, dia bilang, Kak benar yang kakak bilang, aku baru share postingan kakak, terus nggak lama aku ditawarin kerjaan oleh HRD, tadi aku psikotes, akhirnya aku diinterview ke hari Senin besok. Jadi hari Senin ini kayaknya ada puluhan orang yang bakal diinterview, Kak Siska akan buka kelas simulasi hari Sabtu atau Minggu. Nah, jadi teman-teman, ayo semangat buat CP-nya di-upgrade, pastikan bahwa teman-teman sudah mengenali diri teman-teman sendiri, agar HRD bisa mengenali kemampuan teman-teman. Segampang itu sebenarnya mendapatkan rezeki. Oke, Kak Siska coba carikan ya, kayak tadi Kak Siska, semoga Kak Siska masih menemukan ininya. Ada lagi yang bertanya, di Google Meet saya kok tidak terdengar suaranya ya? Yang lain dengar nggak ya suara Kak Siska? Halo? Dengar ya? Oh, Mbak Rosa, bukan Kak Siska yang salah berarti. Oke. Terus
banyak sih ya yang Kak Siska pengen buat, khususnya buat adik-adik SMA, jangan pernah bilang bahwa Kak saya cuma tamatan SMA, karena banyak sekali anak-anak tamatan SMA yang sukses ya setelah ikut kelas ini. Kak Siska bilang ini yang dia bilang, oh nanti Kak Siska cariin deh, biar teman-teman bisa lihat sendiri, atau kayaknya udah Kak Siska posting, kalau akhirnya dia keterima dan lain-lain. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nah, dari Sahrehan Saputri, jurusan Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik dari Politeknik ATK Yogyakarta. Peluang CV kita dari HRD lebih besar dikirim lewat email atau apply di aplikasi seperti Jobstreet dan lain-lain. Apa ya? Kasih nggak tahu ya, maksudnya tergantung teman-teman ngelamar, tapi begini logikanya. Teman-teman harus punya senjata yang tajam ketika ingin menembak buruan. Nah, jadi pastikan memang panahnya teman-teman itu benar-benar tajam. Jadi ketika memang pas menembak HRD-nya, itu langsung nancap. Nah, senjata yang tajam itu apa? CV yang berkualitas. Kalian harus belajar, teman-teman harus belajar cara membuat CV yang menarik dan A+. Silakan setelah kelas ini, teman-teman besok bisa kirimkan CV sesuai dengan yang Kak bilang tadi ya, persyaratannya kalau pengen CV-nya Kak review, tidak selembar, tidak banyak warna, tidak dalam bentuk 2 kolom, tidak tulisannya harus 12, dan ada isinya yang poin-poinnya Kak bilang. Kak akan kasih masukan insight yang mungkin kalian terlupakan bahwa kalian punya keistimewaan, cuma kalian lupa aja kalau teman-teman itu istimewa. Nah, Kak akan bantu ingatkan buat teman-teman memperbaiki. Oke, jadi ini Kak jawab dulu ya dari Dian Islamiati, jurusan Analisis Kesehatan dari Politeknik Bina Husada Kendari. Saya mau menanyakan untuk pengalaman PKL dimasukkan di bagian mana, Kak? Di Technical Experience. Jadi kalau kalian teman-teman yang fresh graduate tidak punya pengalaman experience, bisa professional experience, bisa masukkan ke Technical Experience. Oke, lalu ada pertanyaan dari S1 Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta dari Andi Amatahara. Interview jika ditanya tentang gaji yang diharapkan. Nah, ini harusnya di kelas interview, tapi saya jawab ya. Jadi mungkin bilangnya bisa lebih manis seperti ini. Saya percaya perusahaan sebesar ini punya standar penggajian yang bagus. Saya akan ikuti standar perusahaan Bapak. Tapi kalau misalnya dia menyebutkan angka, teman-teman harus cari profil perusahaannya dan harus tahu berapa sih standar di perusahaan itu. Jadi ada tool, ada website yang teman-teman bisa masukkan nama perusahaannya, nanti keluar, oh standar gajinya di rank sekian dan sekian. Kira-kira gitu ya Andi Amar. Nanti mungkin lebih jelas Andi Amar bisa lihat di YouTube Kak Siska, itu bagaimana cara mengatasi interview, tips jitu saat interview. Di situ ada tanya jawabnya dan itu banyak sekali pertanyaan tentang gaji. Nah, kamu bisa lihat di sana. Oke. Nah, teman-teman, Kak Sis mengajak teman-teman buat belajar peduli sama orang lain, belajar membuka rezeki orang lain. Yang Kak Siska share ini nanti tolong teman-teman share paling tidak ke 5 orang teman-temannya. Niatkan bahwa ini akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Percaya, rasanya itu agak gimana ya ketika kita dikirimin WA oleh orang lain, Kak makasih ya Kak, berkat informasi dari Kakak akhirnya saya bekerja. Itu tuh rasanya bahagianya tuh nggak terlukiskan. Apalagi teman-teman bayangkan tiap hari puluhan Kak Siska dapat chat, dapat WA bahwa Kak, saya sudah bekerja. Nah itu rasanya tuh kita tuh lebih senang lagi. Mungkin teman-teman ngerasa senang ya, kita lebih senang lagi. Akhirnya murid-murid kita bekerja dan bisa melepas status job seeker-nya. Oke, kasih cari ininya teman-teman. Kirimkan sebanyak-banyaknya teman-teman. Niatkan untuk memudahkan rezeki orang lain. Percaya setelah itu rezeki teman-teman akan dimudahkan. Karena banyak kok orang yang dapatkan pekerjaan bahkan tidak di interview. Sebenarnya interview itu hanya proses profesionalitas. Rezeki itu hak mutlak Allah. Jadi kalau Allah bilang ini rezeki kamu, mau kayak manapun akan jadi rezeki kamu. Nah mungkin yang pernah, yang sering lihat ini Kak Siska, mungkin nggak percaya bahwa Kak Siska itu tamatnya umur 28 tahun, masuk Chevronnya justru di umur 32 tahun.
Nah, kalau secara logika, nggak mungkin banget kayaknya umur segitu, umur 32 tahun masih bisa bekerja. Nah, kan saya yakin banyak sekali yang mengeluhkan, Kak, umur saya udah tua. Kan saya juga masuk chevronnya di umur segitu. Rezeki kita itu bukan tentang kita mau setinggi apapun rezeki kita, mau setinggi apapun pendidikan kita, mau serendah apapun pendidikan kita, rezeki itu tahu kita di mana. Rezeki itu nggak akan tertukar. Cukup teman-teman lakukan kebaikan, rezeki itu akan datang sendiri. Sesimpel itu. Nah ini ya kasus bantu share yang tentang teman-teman tanyakan mengenai interview, bisa lihat di Google itu. Jadi itu tipsnya. Jadi teman-teman yang ikut grup CP sekarang pastikan nanti ikut grup yang interview. Nah nanti di interview biar persiapannya matang. Interview itu biasanya dipanggilnya mendadak. Nah pastikan persiapannya itu dari sekarang. Jadi kedepannya teman-teman akan lebih siap lagi ketika proses interview. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan? Entar Kak Siska mau kirimkan ininya dulu. Oke, Kak, saya Nurul Alfandini dari Universitas Bina Sarana Informatika Administrasi Bisnis. Jika mengirimkan lamaran via email, urutan file yang pertama itu CV dulu atau surat lamaran dulu, Kak? Surat lamaran. Kamu kirimkan surat lamaran dulu, baru CV. Mengenai pengiriman lamaran pekerjaan yang terbaik dan sopan biasanya pada pukul berapa? Nah, itu ada di YouTube Kak Siska. Kamu lihat kapan? Itu sebaiknya pagi hari. Nah, nanti kamu lihat penjelasannya kenapa pagi hari. Kak Siska udah jabarkan detail 12 pertanyaan yang sering muncul ketika kelas sesi CV ini. Salah satunya itu. Oke, ini nah ini grup ya ini yang apa ya udah informasinya udah akurat. Teman-teman silakan posting nanti di LinkedIn-nya teman-teman. Terus juga teman-teman bagikan ke teman-teman yang masih belum bekerja biar dia dapat tercerahkan dan dapatkan informasi yang sama. Jangan pernah takut rezeki teman-teman akan kemakan orang lain. Kalau rezeki kita mau seperti apapun akan jadi rezeki kita. Oke ya, jadi buat yang mungkin junior kasih mungkin ada ya di sini ya. Nama YouTube-nya apa Kak? Siska Puspasari. Brosis Happy. Udah lupa. Brosis Happy. Jadi semua kecuali LinkedIn Kak Siska masih Siska Puspasari. Facebook-nya Brosis Happy, Instagram-nya Brosis Happy, apanya juga YouTube-nya ya Brosis Happy. Kenapa Kak Siska kasih nama Brosis Happy? Karena Kak Siska tahu murid-murid Kak Siska akan happy setelah ikut kelas ini karena mereka kepanggil kerja semua. Oke, ada lagi, ada pertanyaan dari Umar Mukminin dari Diploma 3 Teknik Mekanika, Politeknik Teknologi Kimia Industri dengan domisili Medan. Saya ingin bertanya, jika ada lowongan pekerjaan yang dibuka waktu malam hari, apakah boleh Kak kita kirim saat itu juga, baik dari LinkedIn atau dari yang lainnya? Boleh kok. Nggak masalah, tapi lihat waktunya sih sebenarnya kalau misalnya rentangnya masih panjang, baiknya pagi. Kalau saran Kak Siska ya, karena biasanya kalau Kak Siska buka email pagi-pagi dari kantor itu yang Kak Siska buka adalah email hari ini ada tugas nggak ya dari si bos pagi itu yang kayak karena biasanya bos suka ngirimnya malam kan, lihat ada nggak yang urgent malam hari itu gitu. Nah biasanya HRD itu takutnya nanti siangnya dia meeting atau dia keluar. Nah baiknya pagi hari kalau saran Kak Siska, kecuali nanti misalnya teman-teman telat tahu informasinya, ternyata itu udah hari terakhir, ya udah kirimkan aja. Tapi pastikan CV-nya bagus dulu. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. Ternyata agak susah ya kalau ngendel 2 kelas sekaligus. Nggak apa-apa, yang dua dulu. Oke. Ada lagi teman-teman atau kita cukupkan di sini? Silakan ya nanti teman-teman. Mas Adi ada yang mau ditambahkan? Masih ada. Izin bertanya Kak. Oke, jelas Sairun. Namanya Yuni. Izin bertanya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Terima kasih juga untuk kelas ini sangat berguna. Pertanyaan saya ini terkait dengan pengembangan diri ya. Kita untuk kami yang fresh graduate setelah menyelesaikan studi di kampus, ada beberapa
step yang harus kami tempuh untuk menunjang studi kami selama di universitas. Nah, saya pernah bertemu dengan beberapa senior dan mereka memberikan masukan bahwa kita tahu bahwa dunia minyak misalnya identik dengan komunikasi bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Kemudian mereka merekomendasikan untuk melakukan kursus untuk pengembangan soft skill spesialis untuk komunikasinya, terkhusus untuk komunikasi itu sendiri. Sementara ada beberapa senior lain yang selesai, mereka lebih memilih untuk mengambil sertifikasi. Jadi mereka lebih memilih untuk pengembangan hard skill-nya untuk sertifikasi di bidang tertentu, khususnya untuk oil and gas industry. Saya ingin tanya Kak, kira-kira yang harus kita prioritaskan apa ya? Apakah setelah lulus itu kita memperbaiki komunikasi kita, ataupun kita harus mengembangkan hard skill kita untuk mengambil sertifikasi dan lain sebagainya? Terima kasih Kak. Wajala tadi jurusannya apa? Jurusan Teknik Perminyakan Kak, dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Oke. Berarti maksudnya apakah saya harus ambil sertifikat HSE atau sertifikat CEPU ya? Atau benar. bahasa Inggris? Iya. Oke. Nah, ini enak jawabnya karena Kasiska juga anak perminyakan ya. Iya, Jadi kamu, Kasiska tidak akan mengambil apapun. Kasiska tidak akan membuang uang. Karena menurut Kasiska ya, kalau udah kuliah itu mengeluarkan sejumlah uang dan merepotkan orang tua itu bukan Kasiska banget. Nah, tapi Kasiska memang punya standar yang tinggi ketika kuliah. Kalau IPK kamu udah di atas 3, kamu gak usah khawatir, peluang kamu banyak. Nah, sekarang tergantung lagi, kembali lagi cita-citanya kamu apa gitu. Nah, banyak juga junior perminyakan UIR itu yang nanya ke Kasiska, Kak, aku bagusnya ngambil sertifikat HSE ini di mana? Kasiska nanya lagi ke dia, cita-cita kamu dari awal masuk kuliah itu mau jadi apa? Petroleum engineer atau HSE engineer? Nah, jadi kalau memang HSE engineer itu bisa semua jurusan, tapi kalau petroleum engineer memang hanya anak perminyakan. Nah, kalau Kasiska jadi, kamu yang harus Kasiska lakukan adalah Kasiska akan menguasai mengenai tentang pengolahan data menggunakan Excel. Nah, kamu harus tahu itu pivot table apa, kamu harus tahu tentang SQL developer, kamu harus bisa harus paham tentang VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain-lain. Nah, jadi kalau di perminyakan UIR ya, itu kita punya kelas Excel for Engineer. Kita mengajari junior kita bagaimana mengolah data menggunakan Excel for Engineer. Jadi memang khusus kelas buat kelas profesional, dan itu gratis. Nah, kayak gitu. Jadi, Kasis lebih nyarankan kamu buat confidence sama diri kamu sendiri, nggak usah ikutan orang, percaya kalau rezeki kamu akan jadi rezeki kamu. Nah, balik lagi, tapi kalau kamu pengen jadi HSE engineer, silahkan ambil sertifikatnya, itu lumayan kayaknya harganya, tapi kalau kamu ambil HSE engineer, pastikan bahwa kamu jangan nanggung-nanggung. Nah, karena kalau HSE engineer yang profesional, itu dibayarnya 1,5 juta sampai 3,5 juta. Kamu harus punya sertifikat NEBOS, itu harga sertifikatnya sekitar 30 juta, kamu harus ambil nanti dapat lisensinya dari Amerika atau yang lain. Atau Singapura ya, Kasiska lupa. Nah, itu kemarin Kasiska pernah bantuin ketika teman-teman Chevron kesulitan mencari HSE NEBOS, Kasiska posting di grupnya Mas Adi Nugroho, ada 200 lamaran yang masuk dan yang punya sertifikat NEBOS cuma 10. Nah, di antaranya ada yang ke-reject sama HRD karena mengirimkan file terlalu besar dan file itu tersangkut dan tidak diterima oleh HRD. Nah, jadi jangan nanggung-nanggung. Tapi kalau kamu cuma ngambil sertifikatnya 30 juta, tapi ngelamar kerjaannya gajinya 3 juta. Nah, itu kayak kamu nyogok diri sendiri loh. Nah, jadi kayak kamu harus punya mimpi lah. Itu yang mungkin terlupa Kasiska bilang. Jadi Kasiska juga mimpi bekerja di Chevronnya ini juga ketika kerja praktek, melewati Keminas, pergi ke Minas, Kasiska lihat kok rumah senior itu di luarnya biasa, tapi di dalam mewah ternyata. Kapan ya nama saya ada tertulis di perumahan Chevron ini. Nah, itu Kasiska mimpinya tahun 2006, baru terwujud itu 2014. Jadi butuh waktu cukup lama ya, butuh waktu 8 tahun. Nah, karena itu Kasiska pengen teman-teman itu bisa lebih cepat proses suksesnya dari Kasiska, dari Mas Adi dan lain-lain. Karena itu ayo coba di-upgrade kemampuannya, pertama CP. Nah, kalau mengenai bahasa Inggris itu gampang sekali. Nah,
yang harus kamu lakukan adalah sering-sering komunikasi by chat tentang bahasa Inggris, terus ngobrol sama teman ngajak bahasa Inggris, terus biasa kan memang harus melatih bahasa Inggris kalau pengen targetnya itu. Tapi sekali lagi akan saya bilang rezeki itu urusan kita sama Allah. Kalau kamu pengen dapat rezeki yang banyak, dekati Allahnya. Jadi kamu perbaiki sholatnya kayak apa, perbaiki hubungan sama manusianya, perbaiki hubungan ke orang tua, itu rezeki akan datang sendiri. Siap. Oke ya. Terima kasih banyak, Bisa ini lah. sehat walafiat selalu. Oke, terima kasih doanya. Mbak Risma mau bertanya? Halo? Oke, sambil menunggu Kak Mbak Risma ya, kita ke Febrian Kusuma. Dari Politeknik Negeri Bandung, untuk dilembar CV bagian atas, apakah perlu dikasih kop garis seperti footer yang dilembar CV bagian bawah? Nggak usah. Nggak usah dibuat ribet. Terus dari Rosa Rotul. Nama saya Rosa Rotul Fahmi, Universitas Trunojoyo Madura, Agribisnis. Izin bertanya Kak, basic jurusan saya ke bisnis pertanian. Saya ingin melamar ke perusahaan e-komersi untuk pengalaman yang saya miliki hanya praktek kerja lapang di dinas pertanian dan berbisnis online. Apa hal tersebut bisa menjadi peluang kita untuk mendapat perusahaan tersebut? Oke, Rosa, yang harus kamu lakukan pertama kali, jangan merendahkan diri kamu sendiri. Bahasa hanya praktek kerja lapangan itu kayak bahasa pesimis. Kamu harus percaya bahwa yang kamu lakukan selama kerja praktek 4 atau 6 bulan itu banyak sekali ilmu yang bisa kamu jelaskan. Selama kamu kerja praktek, kamu mengamati pekerjaan di sana bahwa teamwork itu penting, bahwa pengolahannya data itu begini, terus kamu bisa bilang bahwa kamu cukup diandalkan tim untuk bla 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 dan lain-lain. Jadi mau seperti apapun ya, kayak yang Kak lihat di LinkedIn itu ada perusahaan spill ya dari Pak Anghari itu, dia apapun background pendidikannya, kalau pengen mencoba hal-hal baru, mereka akan senang sekali. Jadi proses kita sebenarnya untuk sukses itu gampang sekali. Pertama adalah kita harus komunikatif orangnya. Makanya Kak Siska paksa teman-teman buat kenalan di grup. Karena itu akan sangat terbawa ketika teman-teman bekerja, itu teman-teman harus ramah ke orang lain. Nah, terus kita harus komunikatif juga ke alumni, karena alumni juga yang akan sangat menentukan, akan mengetahui bahwa, oh ya, ini ada lowongan pekerjaan di tempat saya. Nah, terus juga teman-teman join di grup Brosis Happy juga salah satu cara teman-teman untuk memperluas network. Tapi setelah di grup itu, pastikan teman-teman kenalan. Jangan hanya diam, jangan jadi silent leader. Kalau di dunia maya aja teman-teman bersikap seperti itu, bagaimana di dunia nyata? Gimana teman-teman akan bisa berkembang? Terus yang kedua, itu komunikatif 50% ya. Nah, 30%-nya adalah penentunya teman-teman kemauan untuk belajar, untuk mempelajari hal-hal baru, dan kemampuan untuk beradaptasi. Nah, jadi sifat kita yang minder, terus hanya diam, nunggu ada malaikat datang untuk menyapa kita, itu tidak akan memberikan efek yang bagus untuk karir teman-teman ke depan. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita, harus rajin menyapa orang lain, benar-benar harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sangat menyenangkan. Lalu yang ketiga, keahlian. Nah, keahlian itu cuma 15%. Nah, yang keempatnya 5%-nya ya karena datingan atau orang dalam. Tapi Kak Siska lebih senang menyimpulkan bahwa orang dalamnya itu kayak teman-teman kenal Kak Siska sama Mas Adi. Nah, kadang kita di grup kelas itu suka posting bahwa ini nih kita lagi butuh spesialis instrumen, ada manajer yang minta, atau Mas Adi kemarin buat di grup WA-nya, teman-teman yang di Jakarta ada yang pengen kerja nggak anak mesin, itu bos Pertamina ada minta 1 orang. Segampang itu sebenarnya informasi yang beredar di sekitar kita. Tapi kita juga tidak akan merekomendasikan sembarang orang. Yang paling kita utamakan adalah teman-teman yang memiliki attitude. Karena yang paling penting dalam dunia kerja adalah sikap dan etika yang baik. Kalau untuk kepintaran itu bisa dipelajari. Oke. Oke, nah jadi teman-teman, secara normalnya kelas CV ini dilakukan tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa jam 8, karena waktu ISA sekitar jam 8:kurang 1/4 ya. Nah terus biasanya kayak gini, ngobrol kayak gini. Nah Kak Siska akan lihat fleksibelnya peserta ya, kalau misalnya udah antrinya banyak banget, mungkin dalam seminggu itu bisa 2-3 kali. Nah cuma kadang ya minggu kemarin sempat agak keteteran, karena Kak Siska juga pengen benar-benar
bisa menjangkau jutaan orang, Kasis harus buat video yang bagus, harus belajar dulu bagaimana cara membuat video yang bagus, dan teman-teman jadi bisa lebih enak untuk membacanya dan mendengarkannya berulang-ulang. Nanti Kasis kirimkan link grup untuk kelas 23. Oke, ada lagi? Mas Adi, ada yang mau ditambahkan buat teman-teman? Ini biasanya Mas Adi ngajar juga, ini luar biasa Mas Adi ini. Effortnya untuk membantu teman-teman. Jadi di grup Telegram Mas Adi itu udah sekitar 42 ribuan member. Silakan Mas Adi. Iya, ini cari apa ya, sertifikat ya. Iya Mas. Sebetulnya nggak perlu ya, karena saya juga selama ini dari tahun 2007 sebelumnya pindah-pindah kerja itu nggak pernah disuruh nunjukin sertifikat, atau saya juga nggak pernah punya sertifikat. Punya sertifikat itu cuma iseng aja ngambil kemarin itu apa namanya di Puspikat Migas Cepu itu sertifikat pemboran sama kerja ulang, itu pun nggak kepake sebetulnya. Jadi yang penting itu sebetulnya capability kita ya, capability kita, kemampuan kita, skill kita, cara membawa diri kita, cara kita mencari teman, itu yang lebih penting ya. Jadi sertifikat itu sebetulnya cuma, ya kadang emang kalau misalnya HSE itu memang wajib ya. Tapi kalau bidang lain itu sepertinya enggak, ya jarang lah yang mewajibkan sertifikat ya. Mungkin IT itu kadang ada juga sertifikat tertentu. Tapi kalau untuk umum biasanya sih jarang ya. Atau mungkin akuntansi itu ya privat itu tuh memang wajib ya. Tapi untuk secara umum sih nggak terlalu penting ya sertifikat ya. Terus sama ini ya, mungkin jarang yang punya pikiran ketika kita membantu teman, sebetulnya itu membantu diri kita sendiri. Benar. Yang kita kenapa susah nyari kerja, karena kita ngekip info. Itu sebetulnya apa, kita susah dapat kerja, kita susah dapat informasi itu karena kita ngekip info. Kita egois. Sebenarnya itu kalau saya lihat teman-teman saya seperti itu ya. Ya kerjanya mungkin IPK-nya 4 atau paling pintar, tapi ternyata kerjanya biasa-biasa aja, susah. Ya mungkin itu rezeki dia, tapi kalau pembawaannya itu memang egois. Jadi sebenarnya jangan egois ya. Teman-teman di sini kan pasti punya grup angkatan, grup line atau WhatsApp untuk di sekolahnya atau angkatan kuliahnya. Ya cobalah share. Kalau memang mau rajin ya share aja info dari grup saya itu satu-satu. Tapi kalau males ya share aja, ajakin aja mereka join, kasih tahu bahwa Telegram itu benar-benar banyak lowongan di situ. Suruh install Telegram. Masa bisa install TikTok, Instagram, nggak bisa install Telegram? Jadi benar banget Mas. Sebetulnya itu coba rubah mindsetnya ya, bahwa makanya saya selalu mengajak kenapa kita harus membantu orang lain, karena biar kita dibantu orang. Karena Tuhan pemilik orang tersebut pasti akan membantu kita, itu ada balasannya, benar-benar banyak nantilah balasan yang secara tidak langsung atau langsung gitu ya. Saya cerita ya, saya pernah ngalamin apa ya, offering itu tanpa probation. Itu kewajiban aneh itu kan. Masa ada perusahaan nawarin tanpa ini apa namanya, tanpa masa percobaan. Itu kan keajaiban ya. Itu contoh keajaiban-keajaiban yang kita tidak tahu itu dari doa siapa, mungkin dari doa teman-teman kita. Jadi ya cobalah bermurah hati, share apa namanya, gimana belajar membuat CV, membuat interview, atau mungkin mencari lowongan. Itu share apa namanya di grup saya, di grup CV-nya kan udah di share link-linknya ya. Cobalah ajakin teman-temannya. Jadi jangan egois ya. Jadi jangan mengutip info sama teman-temannya. Mungkin karena kebanyakan mungkin saya dulu juga waktu fresh graduate ya, saya coba awalnya sih ngekip ya, tapi lama kelamaan kayaknya nggak fair kalau kayak gini ya. Akhirnya saya coba berubah. Nah akhirnya ya kebuka gitu loh. Jadi misalnya kita interview bareng, saya dulu pernah sama junior saya ya, perusahaannya perusahaan Norway ya,
saya kasih tahu dia, dia malah kepanggil, kita sama kepanggil, dia yang keterima, itu nggak apa-apa, ternyata itu rezeki dia, dan ternyata ya Tuhan Allah ngasih rezeki lain bagi saya. Jadi jangan merasa bahwa teman itu saingan dalam mencari kerja. Itu mindset yang mungkin sebagian masih ada yang nggak mau ngasih tahu kalau ada lowongan di tempat tersebut, sengaja di-keep. Pasti ada yang seperti itu. Cobalah rubah mindsetnya. Nggak apa-apa misalnya dari info kita sama-sama interview, ternyata yang keterima teman kita, ya berarti itu kan rezeki dia. Nanti kita juga akan dapat balasan yang serupa dari rezeki teman kita itu. Itu aja sih mungkin Kak Siska ya. Jadi ya buat teman-teman, kalau mau, mungkin sekarang apalagi zaman sekarang ya, perusahaan lagi slow down semua, ekonomi lagi terpuruk seperti ini, butuh effort yang luar biasa ya. Jadi ya CV-nya harus semenarik mungkin, baik di job street, job SDB, atau CV yang di PDF, dan cara apply-nya yang bagus. Terus kemudian carilah lowongan sebanyak mungkin ya. Di grup saya itu tuh banyak banget lowongan, bukan hanya saya yang nge-share ya, ada banyak juga HRD yang langsung nge-share ya. Ada beberapa, kalau kita perhatikan itu yang nama emailnya itu sama dengan nama pengirim, nama yang posting itu HRD atau user. Itu ada juga tim saya ada puluhan ya. Tapi di situ emang galak-galak ya adminnya ya. Jadi kalau misalnya tanya lowongan itu tuh nggak etis. Jadi mungkin itu belajar attitude ya. Di situ udah banyak lowongan ya, jangan tanya lowongan. Kadang-kadang ada lowongan buat saya, nggak ada yang japri seperti itu, sebetulnya nggak sopan ya, karena di situ kan udah tersedia ya. Jadi ya mungkin harus menjaga attitude ya. Terus misalnya japrinya tengah malam kalau mau kita review CV itu juga nggak bagus ya. Ya paling malam jam 8, jam 9. Terus perkenalkan diri baik-baik, itu banyak hal yang bisa kita pelajari lah. Mungkin itu Kak Siska. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi tiangnya ya teman-teman, karena jujur aja kalau misalnya teman-teman ngobrol banyak atau ngelihat profil saya, sebenarnya juga saya nggak terlalu pintar-pintar banget. Nah cuma memang saya terbiasa punya standar sendiri, apapun yang saya kerjakan bagus sekalian atau tidak pernah saya kerjakan sama sekali. Nah saya juga sering awal-awal tamat kuliah ya mungkin mengalami kekhawatiran sama kayak teman-teman, aduh usia saya udah 28, bisa nggak saya kerja. Terus juga saya juga secara physically saya udah minder juga, ini kayaknya pasti yang diprioritaskan yang cantik-cantik, yang bodinya bagus, yang tinggi badan. Jadi terlalu banyak pikiran-pikiran negatif yang menutupi pikiran saya, dan itu nggak bagus buat kita. Nah makanya saya bilang ke teman-teman, biasakan untuk berpikir positif. Rezeki kita itu memang udah ada, masing-masing sudah disiapkan oleh Allah. Cuma tinggal bagaimana kita mengikhtiarkan, mengusahakan rezeki kita dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan membuat CV yang berkualitas. Jadi teman-teman seperti yang saya bilang, silakan setelah kelas ini teman-teman perbaiki CV-nya. Contoh sudah Kak kirimkan di grup WA, perbaiki, kirim ke Kak Siska akan bantu nge-review di sela-sela waktu Kak Siska. Percaya ketika Kak udah bilang ini CV-nya udah A+, teman-teman apply, itu nggak akan lama teman-teman akan dipanggil kerja oleh HRD. Nah ini 2 pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Dewi Kartika, Politeknik Negeri Medan. Kak, kalau apply lamaran kerja via email lebih baik dokumennya itu dijadikan satu file atau pisah-pisah? Baiknya satu file dan namanya nama kamu. Jadi kayak CV, cover letter, dan CV Dwi Kartika. Nah, jadi jelas. Terus dari Bambang Surya Pratama, selamat malam Kak, mohon maaf saya izin tanya lagi, apakah judul laporan PKL bisa dimasukkan di CV juga ya Kak? Kalau bisa dimasukin di mananya? Terima kasih. Nah, laporan PKL itu bisa kamu masukkan ke technical experience. Nah, atau kamu kalau bikin, kalau itu jadi paper, kamu bisa buat juga di bagian paper, kamu bisa gambarkan sedikit, jadi memang kelihatan bahwa kamu menguasai teknikal pendidikan kamu. Oke, teman-teman Lintas Indonesia, sepertinya cukup untuk malam ini. Sekali lagi, Kak Siska dan Mas Adi dan juga mentor-mentor yang lain sangat senang sekali bisa menjembatani teman-teman. Kita berharap bahwa kelas-kelas yang kita adakan bisa membawa kebaikan buat teman-teman ke depannya.
Sekali lagi kita ingatkan teman-teman, ayo kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo kita sama-sama bantu orang lain agar ada orang lain juga yang membantu kita. Dan juga kita kembali lagi bahwa rezeki kita itu dari pencipta kita, dekati pencipta kita, muliakan orang tua, terus hati-hati menjaga mulut kita karena memang setiap apa yang kita ucapkan adalah jadi doa. Jadi biasakan ketika kita mengapply lamaran misalnya kita mendoakan bahwa Bismillah ternyata lowongan ini rezeki saya gitu. Jadi benar-benar bangun sikap berpikir positif dari sekarang. Kita sama-sama mendoakan siapapun teman-teman, dari manapun teman-teman berasal, semoga disegerakan rezeki terbaiknya, kita semua selalu sehat, krisis ini akan segera usai, ekonomi kembali pulih, dan kita semua kembali bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Akhir kata, kita minta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman Lintas Indonesia. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, teman-teman Indonesia, ayo belajar bersama-sama di kelas belajar gratis Bro Sis Happy. Silakan join di grup WA kita di CV Kerenku dan Cerdas Saat Interview. Link deskripsi grup WA ada di